الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإشكاره. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para santri, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Faisal Al-Qadri serta keluarga dan pimpinan panitia, guru kita yang telah menyampaikan mau'izah Al-Habib Nabil Al-Hasni, sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita hadir dalam satu majelis dalam rangka memperingati, menyambut datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa, yaitu Isra wal Mi'raj yang tadi disampaikan oleh Habib Nabil. Betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Allah memperlihatkan kemuliaan Nabi Muhammad sampai Allah Ta'ala bisa berdialog langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dialognya Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada bermacam-macam makhluk. Aku ciptakan untuk siapa? Nabi Muhammad hanya menjawab dengan satu kata, Allahu a'lam, engkau yang maha tahu. Dijawab langsung oleh Allah, laka ya Muhammad. Karena engkau aku ciptakan langit dan isinya. Artinya kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah nggak ciptakan langit dan isinya. Yang kedua, Allah bertanya, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya, termasuk kita, termasuk Indonesia, untuk siapa dan karena siapa. Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang sama, Allahu a'lam, hanya Allah yang maha. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan bumi dan isinya kalau bukan karena engkau. Yang ketiga ini pertanyaan Allah yang sangat mengherankan. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa? Allah bertanya tentang dirinya. Aku ini Tuhan untuk siapa? Gemeter Rasulullah tidak mau menjawab. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Akhirnya Allah sendiri yang menjawab, wa ana liman yusalli alaihi. Aku adalah Tuhan bersama orang-orang yang bersolawat kepadamu. Siapa orang yang bersolawat kepadamu, aku belah langsung. Apa yang dia minta, aku kabulkan hajatnya. Kalau dia berdosa, aku ampuni. Maka disinilah bukti kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah. Karena Nabi Muhammad kita mulia. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak mulia. Kita bisa lihat umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa kenapa dikutuk, dilaknat oleh Allah? Menjadi babi, menjadi monyet. Kenapa? Apa dosanya? Cuman mancing di hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari sucinya. Tapi lihat umat Nabi Muhammad sampai sekarang nggak sholat Jumat, mancing di Setu. Yang ada yang jadi monyet, yang jadi babi, betul nggak? Lihat umat-umat terdahulu baru niat besok saya mau zina, dihancurkan. Umat Nabi Muhammad sampai sekarang banyak orang-orang yang berzina, tapi dia dihancurkan. Kenapa? Karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad sehingga umatnya ikut disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hanya umat Nabi Muhammad yang diberi kebebasan oleh Allah untuk bertobat. Sampai di mana bebasnya? Sampai roh ada di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, kita mohon ampun, tidak diterima tobat kita. Tapi kalau masih di perut, masih di dada, diterima tobat kita oleh Allah Ta'ala. Inilah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka oleh karena itulah diperingati Isra wal Mi'raj, diperingati Maulid Nabi, supaya kita ingat kepada Rasulullah, supaya kita tetap cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang sayang kepada kita seperti sayangnya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang cinta kepada kita seperti cintanya Nabi Muhammad. Orang lain cinta mungkin sebulan, orang lain cinta mungkin setahun. Tapi Nabi Muhammad dari mulai diutus sampai nanti di yaumil qiyamah, tetap cintanya tidak berubah kepada umatnya. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini banyak yang dilihat oleh Rasulullah. Di antaranya Nabi Muhammad melihat Siratal Mustaqim, rambut.
Ini rambut adalah jembatan. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim ini sebesar rambut, bahkan dipotong atau ditipiskan atau dibelah menjadi 7. Kemudian lebih tajam daripada tajamnya pedang. Siapapun yang mau masuk surga harus melintasi Shiratal Mustaqim. Di situ Nabi Muhammad lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang baik, yang ahli ibadah. Begitu kakinya mau menginjak ke lantai atau ke ubinnya surga, anaknya, keluarganya keluar dari neraka. Sambil menarik-narik kaki ibu bapaknya, sambil berkata, ya Allah, ini ibuku yang membiarkan aku gak sholat. Ini ibu bapakku yang membiarkan aku tidak ibadah. Masukkan orang tuaku ke dalam neraka. Akhirnya sia-sia dia beramal. Maka oleh karena itulah, kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang memiliki anak dan istri, kita punya tanggung jawab. Jangan merasa ibadah kita sudah cukup. Jangan merasa amal kita sudah cukup. Secukupnya amal seseorang, sebesar amal seseorang, bakal hancur karena keluarganya yang tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah, saya gembira malam ini Habibana Faisal mengundang para santri. Ini pelajaran untuk yang lain-lainnya. Santri alhamdulillah hidupnya sangat sederhana, tapi komunikasinya kepada Allah setiap saat. Berhubungan kepada Allah lewat sholat, berhubungan kepada Allah lewat sholawat, berhubungan kepada Allah lewat thalabul ilm, yang mana santri itu nanti akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Saudara-saudara hadirin, kemudian Nabi Muhammad SAW pernah diisi jiwanya atau dadanya. Orang lain mengatakan Nabi dibelah, dadanya dikeluarin kotoran. Itu tidak dikeluarin kotoran. Nabi Muhammad tidak ada sekecil apapun kotoran dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suci. Dibelah, bukan dikeluarin. Zaduhu tohron ala tohrin. Dalam kitab Maulid Sintuduran. Sudah suci ditambah kesucian. Kenapa Nabi Muhammad sudah suci kok ditambah kesucian? Ini pelajaran untuk kita. Kalau Nabi mulia, nggak hasut, nggak sombong, nggak ujub, nggak riak, Nabi masih ditambahkan kebersihan. Bagaimana kita orang biasa yang kadang-kadang kita ada rasa sombong, kadang-kadang kita iri, kadang-kadang kita ujub, karena penyakit hati inilah merupakan penyakit yang menyebabkan hancurnya semua amal ibadah. Kita kalau baca qasidah, ya itu qasidah ada dalam kitab Ratib Al-Idrus, ya ala ya Allah binadra minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Ya Allah, Engkau yang maha memandang, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, dan juga obati penyakit hati kami ya Allah daripada penyakit yang kronis. Penyakit yang kronis itu artinya penyakit yang bahaya. Lebih bahaya dari tumor, lebih bahaya dari kanker, lebih bahaya dari penyakit-penyakit berat. Apa itu? Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, penyakit yang paling berat itu ada 4. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya, kita masih mengimani selain daripada Allah. Yang kedua at-takabbur, sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih suci dari orang lain, merasa diri lebih mulia dari orang lain. Padahal Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, paling suci, paling bersih. Tidak pernah Nabi Muhammad berkata aku lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, al-hasad, dengki, hasud. Ya. Yang keempat, al-ujub, yaitu pamrih atau riya atau ingin dipuji orang. Saudara-saudara hadirin, ini penyakit yang sangat bahaya. Sampai Nabi mengatakan apa? Laisa minna mandu hasadin, wala namimatin, wala kahanatin, wala anamihu. Bukan dari umatku orang yang punya sifat hasud, sifat dengki, sifat iri, dan orang yang suka namimah, ngadu domba. Ya, kalau bahasa Arabnya namimah, kalau bahasa sekarangnya buzzer. Ya, suka fitnah sana, fitnah sini, adu domba sana, adu domba sini. Yang ketiga, orang yang suka main dukun-dukunan. Itu bukan umatku dan aku bukan dari golongan mereka. Maka oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Sebab dengan penyakit hati, saya takut amal kita nanti hilang. Kemudian ujub atau riya. Kau pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, ya. Satu kali kita bersifat ujub atau riya, satu kali 70 tahun amal kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita baca sejarahnya para wali-wali yang terdahulu, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang disebut Sultanul Malak atau Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, beliau itu wali luar biasa. Sholat beliau itu kalau malam nggak kurang 500 rakaat tahajud.
Separuh waktu tahajud mereka itu menyiapkan konsumsi, atau menyiapkan satu paket, atau menyiapkan satu hadiah, ya, diberikan kepada rumah orang-orang miskin yang mana mereka lagi tidur. Kalau mereka belum tidur, nggak dikasih. Kenapa? Karena beliau tidak kepengen amalnya dilihat orang. Sampai ada kampung, jumlahnya 13 kampung. Kalau satu kampung sudah berapa penduduk? Ini 13 kampung. 13 kampung selama 13 tahun diberikan sembako oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Habib Abdullah Idrus. Ya, itu sembakonya Masya Allah. Ada beras gandum, ada madu, ada uang, ada korma. Bukan bingkisan kita. Ya, kalau bingkisan kita apa? Paling beras, ya, telur, Indomie, celup. Ya kan? Kalau bingkisan Tuan Syekh itu bisa dimakan seminggu. Wah, ini tiap hari dikasih. Selama 13 tahun mereka tidak tahu kalau dia makan dari Tuan Syekh. Selama 13 tahun dia tidak tahu ini sumbangan dari Habib Abdullah Idrus. Dua orang ini dicaci maki, difitnah, dikata-katain. Ternyata setelah beliau berdua meninggal dunia, baru mereka tahu, ya Allah, selama ini aku caci beliau, aku hina beliau, aku fitnah beliau. Ternyata aku dan keluargaku 13 tahun makan daripada hasil hadiah daripada beliau. Kenapa? Beliau tidak mau kelihatan. Karena beliau tahu satu amal yang bukan karena Allah bisa menghancurkan 70 tahun daripada amal-amal kita. Kita harus ikhlas, kita harus khusyuk, kita harus benar-benar. Cuman satu amal saja, Pak, yang boleh riya, yang boleh ujub, yaitu sholawat kepada Nabi. Kita depan orang yang tasbih Allah, tujuannya apa? Riya, dapat pahala. Selainnya tidak bisa. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, penyakit hati, penyakit batin ini hendaknya kita bersihkan. Sekarang banyak loh orang-orang kalau bicara kayak dia wali, ceritanya tentang tasawuf, tentang amalan ini, tentang kitab ini, soal berbicara dia orang baik, padahal hatinya belum bersih. Ya, kita jangan ditipu oleh pakaian. Jangan ditipu. Kalau antum sudah pakai baju putih, pecinya putih, sarungnya putih, hatinya harus putih. Jangan bajunya putih, dalamnya mangkak. Ini namanya penipu, betul nggak? Bohong. Nah, inilah kita harus perhatikan. Mudah-mudahan dengan kita membersihkan hati kita, insya Allah amal kita diterima. Saya pengen bicara lebih lama, ya, mengingat waktu sudah malam nih. Habib Faisal menyiapkan nasi kebuli. Nasi kebulinya takut kering, ya, nanti jadi rengginang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.